arwah-arwah orang yang mengalami kecelakaan tragis di jalan biasanya masih di situ karena dia meratapi. Karena kuotanya belum meratapi nasibnya yang tragis karena dia menyadari sebenarnya kuotanya masih panjang, kuota usianya. Apalagi ini kalau dialami oleh orang yang sedang memiliki rencana yang besar. Keterikatan dengan dunia masih Keterikatan dengan dunia ini kuat dan seperti begini loh Mas. Jadi kalau misalnya nih, sepengetahuan dari pengalaman Romo selama ini gitu, ketika kemudian ada tragedi seperti itu yang menewaskan lebih dari 100 orang gitu, kondisi arwah itu apakah kemudian dia akan berkutat di dalam stadion itu atau seperti apa? Sepengetahuan Romo. Kalau yang saya pernah lihat Mas ya, sekarang begini, orang mati itu kan ada mati karena memang habis kuota umurnya. Iya. Matinya sudah tua atau memang karena kondisi fisiknya yang kualitas fisiknya memang secara keturunan itu jelek ya. Okay. Jadi umur 50 aja udah mentok. Iya, kalau matinya itu seperti itu habis kuota, orang ya ikhlas-ikhlas saja meninggalkan dimensi bumi. Tapi kalau orang yang kuota umurnya itu sebenarnya panjang, terus kemudian yang menjaga supaya umur itu sampai ke kuota penghabisan, itu kan diri kita. Diri kitalah yang bertanggung jawab untuk menjaga kuota yang diberikan oleh Tuhan itu. Bukan kok sepenuhnya terus diserahkan ke Tuhan. Enak aja. Sekarang begini, misalnya ada seseorang yang tukang mabuk-mabukan, apa saja dimakan, serba yang lemak, serba yang pokoknya sangat tidak sehat, baru di usia 25. Kemudian di usia 30 mengalami komplikasi. Kemudian mati di usia 31. Itu memang takdir Tuhan apa? Yang kalau orang menganggap itu takdir Tuhan, ya rasanya sangat tidak adil dong. Kenapa Tuhan mentakdirkan seseorang matinya 31 dengan cara dia mabuk-mabukan, dia nguntal manganan penae, kemudian komplikasi mati? Ya nggak adil, nggak masuk akal yang seperti itu. Kalau yang saya lihat, usia itu ya sesuai dengan kuota, mau panjang atau mau pendek, tetapi untuk menghabiskan kuota itu tanggung jawab kita masing-masing. Tapi kalau pengen instan ya naik aja ke lantai 7 gitu terus. Ya, nah jadi gini Mas, ada orang yang mati di usia 31, padahal kuotanya sebenarnya 80. Orang itu baru sadar ketika sudah mati. Ternyata kuotaku panjang ya. Tapi aku mati di usia 31, menyesal. Itu yang terjadi. Nah, makanya ini bisa menjelaskan kenapa arwah-arwah orang yang mengalami kecelakaan tragis di jalan biasanya masih di situ. Karena dia meratapi. Karena kuotanya belum. Meratapi nasibnya yang tragis karena dia menyadari sebenarnya kuotanya masih panjang, kuota usianya. Apalagi ini kalau dialami oleh orang yang sedang memiliki rencana yang besar. Keterikatan dengan dunia masih Keterikatan dengan dunia ini kuat dan seperti begini loh Mas. Kita mau memberikan hadiah kepada seseorang. Sudah nih, nanti besok kamu tak kasih hadiah mobil ya. Baru nih, seharga 300 juta. Ini baru mau berangkat ke serah terima, terus dipotong, nggak jadi. Bagaimana dia kecewanya? Sama ketika orang mati, padahal punya keterikatan dengan urusan dunia ini masih besar sekali, baik itu berupa tanggung jawab atau suatu rencana besar atau suatu harapan yang besar. Keterikatan itu makin besar. Contoh misalnya, keterikatan yang paling berat dialami oleh orang yang mati secara
tragis ketika orang mau melaksanakan pernikahan. Kan ada harapan untuk bahagia. Kok senyum-senyum si Arnika sama Mas? Nah, ketika seseorang rencana akan menikah misalnya, itu menjadi incaran pesugihan. Karena apa? Ya karena kalau itu dimatiin, itu kan menderitanya luar biasa. Makanya target utama pesugihan itu ya mencari korban orang-orang yang mau menikah. Itu artinya orang yang baru mau mendapatkan kebahagiaan. Kalau dipenggal, kalau dipotong di tengah jalan sebelum menerima kebahagiaan itu, kan akan menderita sekali. Tapi itulah prinsipnya pesugihan. Justru akan menimbulkan kekayaan yang luar biasa, semakin membuat orang lain menderita. Nah, sekarang kita bicara soal tragedi. Baik itu terkena letusan gunung, kecelakaan lalu lintas, maupun seperti tragedi di Malang. Ya, itu kan banyak orang yang masih punya urusan yang besar dengan kehidupan dunia. Apalagi masih muda-muda. Apalagi masih banyak yang muda-muda, yang masih cita-citanya baru akan terlaksana, rencana membagian baru akan dilaksanakan. Ada lagi yang misalnya orang tua, seseorang yang kehilangan, yang harus terpisah dengan istri dan anaknya, atau sebaliknya seorang istri dan anak yang harus berpisah dengan ayahnya. Itu kan ada keterikatan yang luar biasa. Lebih menyesal lagi karena tahu bahwa kuotanya sebenarnya masih panjang, tetapi harus mati karena keteledoran oleh orang lain, keteledoran yang dilakukan oleh orang lain. Karena walaupun kita ini menjaga diri Mas secara ketat demi keamanan, tetapi kalau ada orang lain yang teledor, yang ceroboh, bisa saja orang itu bisa mencelakai orang-orang yang sudah dengan aman menjaga diri. Oleh sebab itu, kita menjaga diri sebaik mungkin belum tentu itu menjamin. Makanya harus ada upaya lain yang dilakukan secara spiritual. Baik itu melibatkan kekuatan leluhur, kekuatan pamomong. Maka saya pada anak-anak saya pesan supaya pamomongmu itu diupeni atau dirawat supaya tetap kamu tersambung dengan pamomong. Pamomong itu kan ada leluhur, ada guru sejati, ada kakang kawadi hari-hari, sedulur papat kiblat. Itulah yang akan menjagamu. Ya, seperti anak saya yang di Malang itu, ketika akan terjadi tragedi itu kan sudah merasa nggak enak sekali dan sangat kacau. Satu keluarga itu ya? Satu keluarga, bahkan Mbak Mica itu sendiri waktu menunggu suaminya ngambil barang yang ketinggalan di minimarket. Oh di minimarket. Terus Mbak Micanya menunggu di jalan, sudah hampir sampai stadion. Ketika nunggu di jalan itu bersama anaknya, Mbak Mica itu bilang, "Dek, aku udah nggak mau nonton lagi kok. Ini kayaknya aku udah yang terakhir." Ucapan suaminya. Itu Mbak Mica sendiri ngomong ke anaknya, karena suaminya masih ngambil itu ya. Aku kayaknya ini ya, aku udah nggak mau lagi nonton sepak bola. Ini kayaknya aku udah, ini ya yang terakhir aku nonton. Tetapi itu kan sebenarnya sinyal. Itu sebenarnya sinyal dari sang guru sejati, mengingatkan kepada Mbak Mica kemungkinan besar kalau tidak aktif para pamomong, kemungkinan besar bisa menjadi korban. Karena sudah keluar ucapan seperti itu tadi. Kenapa itu bisa terhindar? Karena Mbak Mica selama ini sudah mengikuti cara Jawa, kearifan lokal untuk mengaktifkan pamomong, untuk tersambung dengan para leluhur, dan itu berhasil menjaga. Ketika Mbak Mica kemudian sadar, menepis omongan tadi dalam pikiran dan perasaan ini sudah kuat banget bahwa inilah yang terakhir kali aku nonton. Berarti kan sudah kayak diincer kolomengo istilahnya. Sudah diincer kematian. Ibaratnya begitu. Orang-orang yang sudah terincer kematian itu sering nyeplos loh Mas. Ditelan nokotino. Ya, sering nyeplos seperti itu. Tapi itu menjadi peringatan. Itu masih bisa dihindari. Karena ketika nyeplos seperti itu, ada kan artis yang
ngomong ini yang terakhir ya Baisa, yang terakhir benar. Itu sebenarnya sudah ada peringatan dari sang guru sejati, dari diri sejati sudah ada peringatan. Kalau kita terkoneksi antara guru sejati atau diri sejati kita dengan ragawi kita, dengan pikiran kita akan terjadi seperti yang dilakukan Mbak Misa. Kemudian langsung sadar menepis apa yang omongan tadi. Akhirnya bisa kemudian setelah menepis omongan tadi, yang terjadi apa? Serangan masuk angin yang hebat, mutah-mutah. Akhirnya nggak jadi masuk. Mbak Mica itu nggak jadi masuk? Nggak jadi, akhirnya hanya nunggu di warung di luar stadion. Yang masuk suami sama anaknya. Lah suami sama anaknya karena masuk di dalam stadion, karena kan nuruti anaknya, kasihan kalau tadinya mau suaminya udah ngajak pulang, tapi karena anaknya kasihan, ini pertandingan yang istimewa kan, akhirnya ya sudah masuk. Tetapi kan selama di stadion itu suaminya keingetan terus sama Mbak Mita. Apalagi ketika HP itu sulit untuk berkomunikasi. Jadi misalnya WA nanti 10 menit baru nyampe, baru ada balasan 10 menit kemudian. Jadi kan lama. Ini membuat fokus harus selalu keluar. Setelah pertandingan usai pokoknya nanti cepat-cepat keluar. Bener, begitu pertandingan usai karena masih kelihatan aman-aman saja, tidak ada gelagat buruk, suaminya menunda untuk keluar karena anaknya seneng banget kan melihat pasca pertandingan tapi saat itu pun belum ada tanda-tanda sedikit pun akan terjadi tragedi. Itu sampai setelah peluit panjang selesai itu, sampai kemudian jam 10 lebih sedikit baru kemudian buru-buru ayo cepat pulang karena ini kan istrinya sakit menunggu di warung. Begitu keluar lewat pintu masih lancar Mas, pintunya dibuka biasa lancar. Begitu 5 menit berikutnya sudah terjadi ledakan-ledakan yang intensif di dalam stadion, pintunya juga sudah ditutup. Seandainya telat 5 menit saja, udah nggak tahu. Bisa jadi ya. Nah seperti itulah. Coba kalau kita bayangin, misalnya Mbak Mica itu tidak sakit, ikut masuk di dalam kan? Ya mereka bertiga pasti nyantai aja di dalam sampai kejadian. Nggak pengen gugup keluar. Gitu iya, nggak pengen cepat keluar. Iya, tapi gini Romo, saya agak curhat ini. Jadi saya dulu itu pas puncak-puncaknya saya gila terhadap Arema itu pas pelatihnya kalau nggak salah Robert Rene Albert. Saya hafal semua Romo, semua pemainnya, Roman Camelo, Emlo termasuk Aremania ya Mas ya. Emre Tuan, saya hafal semua, Samsul Arif, Ahmad Bustomina. Bahkan saya sering memberanikan diri itu datang ke stadion ini Gelora Bung Tomo waktu nonton sama Persibaya. Saya kan nggak hafal ini marsnya Persibaya itu, diem aja gitu kan. Nah tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu saya mulai sadar ini fanatisme sepak bola kalau berlebihan itu nggak baik juga gitu. Nah akhirnya saya sadar dan mulai mencintai semua klub meskipun tetap ada keberpihakan begitu kan. Tapi yang ingin saya sesalkan begini. Jadi saya memang hobinya lihat bola kan. Komentar-komentar itu pasca kejadian Aremanita yang meninggal sampai 125-127 orang itu komentar-komentar miring masih luar biasa menghujat supporter Arema itu. Saya nggak tahu ini dari mana saja. Artinya memang perilaku, attitude generasi muda kita, bangsa kita itu parah banget. Sudah jelas-jelas meninggal segitu banyaknya masih dihujat, diolok-olok gitu. Gimana panjenengan sebagai orang tua melihat hal seperti itu? Ya itulah gambaran hilangnya peri kemanusiaan. Itu kan bisa menjadi tolok ukur seberapa parah peri kemanusiaan bangsa atau generasi penerus bangsa kita ini sudah hilang. Ada tragedi masih bisa menjadi bahan olok-olokan. Itu kan harusnya kan nggak tega. Tapi Mas, untung saya senang dan respect sekali ketika melihat para bonek melakukan malam doa di Tugu Pahlawan dan ribuan nyalakan itu ribuan
Sekarang begini, kapasitas netizen yang mencemooh, yang mencaci maki Aremania itu kapasitasnya apa? Sedangkan kalau boleh dibilang rival bebuyutan dari Arema, katakanlah Persebaya atau Bonek, itu saja memiliki solidaritas yang begitu tingginya, kedamaian yang luar biasa. Kenapa netizen yang istilahnya tidak terlibat di situ cuma ya itulah wong delok itu kendel alok. Ya mungkin musuh bebuyutan. Ya bisa dikatakan rival yang bebuyutan lah itu. Tetapi Romo, mudah-mudahan nih kan ya, setelah peristiwa ini mudah-mudahan inilah tadi saya katakan, mudahan yang menjadi korban itu tidak akan sia-sia karena menjadi martir bagi kesadaran. Itu akan menjadikan kesadaran kita semua, terutama seluruh supporter bola dimanapun, kita sudah mendapatkan contoh berupa tragedi yang menimpa Aremania, dan selanjutnya diberikan contoh yang sangat bagus oleh para bonek. Itu setidaknya itu sudah membangkitkan kesadaran, dan itulah yang harapan yang saya tunggu-tunggu, ada titik balik kesadaran seperti itu. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Ini harga yang harus dibayar supaya supporter tetap meskipun berbeda tetap saling mencintai, karena kita salam satu jiwa. Kalau salam satu jiwa itu sebenarnya berlaku untuk seluruh supporter Indonesia. Harusnya itu menjiwai seluruh supporter Indonesia, bukan hanya Aremania. Salam satu jiwa. Jiwa kita itu jiwa bangsa Indonesia. Ya kan? Nah, ini yang mudah-mudahan ini benar-benar menjadi inspirasi. Dan saya lihat juga di media sosial kemarin itu ada pertandingan antara tadi mungkin yang berlangsung ini malam ini tadi, itu supporter Solo FC dengan PSS Sleman, dengan ini mereka berbaur jadi satu, saling membawa spanduk gitu ya. Inilah yang menjadi titik balik kesadaran. Itu bisa seperti saya itu terus. Sangat appreciate dan acungi jempol para supporter Slemania, PSS Sleman dengan Solo ya, itu bisa dicontoh. Mudah-mudahan nanti bisa ditiru The Jack sama Bobotoh juga ya. Saya berharap begitu. Saya berharap begitu, dan semoga pola pikir para supporter ini menganggap bahwa tawuran itu sudah nggak keren. Yang keren itu adalah perdamaian dan bisa saling merangkul. Iya. Itu yang paling keren. Olahraga menjadi pemersatu. Olahraga pemersatu. Cukup politik aja jadi pemecah belah. Ya, cukup politik aja, jangan semua lini lah. Oke Romo, untuk tragedi Kanjuruhan saya kira cukup sampai di sini, dan mudah-mudahan pemerintah juga melakukan tindakan-tindakan yang konkret, yang benar-benar objektif, supaya kemudian sekali lagi kita tegaskan kematian adik-adik kita ini tidak sia-sia. Ya, itu harapan saya. Semoga seluruh Aremania yang gugur itu mendapatkan kemuliaan yang sejati tanpa ada yang memiliki keterikatan dengan duniawi. Semuanya diberikan kelancaran, kelapangan dalam kubur menuju ke alam keabadian. Dan saya berharap gugurnya mereka itu menjadi pahlawan bagi kesadaran spiritual generasi bangsa, kesadaran untuk lebih sportif dalam berolahraga, khususnya sepak bola. Itu harapan saya.